Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai materi tentang distribusi sampling. Nah, pertama kita akan bahas statistik dulu ya. Jadi, apa sih itu statistik gitu ya? Jadi, kita coba nih, kita misalkan ada random variable gitu ya, di mana random variable ini katakanlah namanya adalah random variable T, dia memuat X1, X2, sampai Xn. Artinya, di sini dia menyangkut pada sebuah sampel gitu. Jadi di sini ada sampel pertama, ini sampel kedua gitu, sampai sampel yang ke N gitu. Di mana sampel yang kalian ambil ini dipilih secara acak gitu. Nah, sampel-sampel ini dia tidak akan bergantung pada parameter yang tidak diketahui. Jadi teman-teman pasti udah tahu lah ya, kalau misalkan suatu populasi gitu ya, nah pasti dia bergantung pada suatu parameter, yaitu mu dan bisa juga sigma kuadrat gitu kan. Nah, cuman ketika teman-teman misalkan mengumpulkan data dari suatu populasi, contohnya kayak data penduduk di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, itu kan kayak sulit gitu kan untuk diketahui jumlah uh, dari penduduknya itu gitu. Sehingga bisa mendapatkan suatu data dari keseluruhan penduduk yang memuat suatu parameter dari topik-topik tertentu gitu. Nah, misalkan uh, contohnya ialah rata-rata pendapatan penduduk di seluruh Indonesia itu berapa. Nah, gitu kan. Nah, itu sulit gitu untuk diperoleh gitu kan. Karena ya ya bisa jadi kalau misalkan kita mengumpulkan data dari suatu responden gitu kan. Bisa jadi ada non respon, bisa jadi ibaratnya uh, penduduknya itu berpindah tempat sehingga uh, kita itu nggak bisa menemukan suatu penduduknya itu di lokasi yang akan kita lakukan pencacahan gitu. Contohnya gitu. Nah, sehingga rata-rata dari suatu populasi gitu ya, itu sulit untuk kita dapatkan. Begitu juga dengan variansnya gitu kan. Nah, gitu. Sehingga karena sulit untuk didapatkan, maka didekati dengan statistik gitu. Nah, dimana ya statistik itu tidak bergantung pada parameter yang tidak diketahui. Jadi, isi dalam statistik itu yang adalah X bar dan juga standar deviasi gitu. Jadi, mu di sini didekati dengan X bar dan sigma kuadrat didekati dengan S gitu. Sehingga nanti X bar ini dan S ini akan mewakili atau representatif terhadap parameternya gitu. Tapi dia tidak bergantung pada parameter tersebut. Nah, untuk contohnya, kita misalkan X1 Xn gitu ya, adalah suatu sampel gitu. Nah, dengan PDF-nya itu adalah fx. Nah, ketika kita menentukan rata-rata sampel, maka ya kita akan menentukan dari random variable T-nya. Nah, ya berarti kita akan jumlahkan keseluruhan dari sampelnya, berarti X1 tambah X2 sampai ditambah Xn, dibagi dengan banyaknya orang tersebut gitu. Jumlahnya berapa. Nah, lalu di sini ya kita dapatkan sigma xi per n dan dapatlah rata-ratanya gitu. Jadi misalkan kayak tadi, rata-rata pendapatan penduduk Indonesia itu adalah sekian gitu. Nah, jadi X bar ini karena dia suatu random variable gitu ya, maka dinotasikan dengan X bar kecil gitu. X bar kecilnya itu adalah hasil dari X barnya ini gitu. Nah, untuk teoremanya itu sendiri, kita bisa lihat, jika ada X1 sampai Xn merupakan random sampel dari fx gitu ya, dengan ekspektasi dari X adalah mu dan varians dari X adalah sigma kuadrat. Maka, untuk data statistiknya adalah ekspektasi dari X bar sama dengan mu, dan varians dari X bar sama dengan sigma kuadrat per N gitu. Jadi, ini didapatkan dari mana gitu ya? Sekarang kita akan buktikan gitu ya. Nah, untuk yang pertama kita akan buktikan ekspektasi dari X bar sama dengan mu. Jadi nanti gini, hasil dari statistik itu akan representatif gitu ya, kayak aku bilang di sebelumnya, terhadap parameternya gitu. Nah, parameternya itu adalah mu dan juga sigma kuadrat. Nah, kita ambil yang ini. Ekspektasi dari X bar itu kan sigma xi per n. Nah, di mana sigma x itu dimulai dari X1 tambah X2 sampai ditambah Xn, lalu dibagi dengan N. Nah, lalu dari sini, N-nya di sini kita coba keluarkan gitu ya, karena dia konstanta. Jadi 1/N
dikalikan dengan ekspektasi dari X1 tambah X2 sampai ditambah Xn. Nah, karena di sini X1, X2 sampai Xn itu tidak saling bergantung gitu ya. Contohnya kayak penduduk di Sumatera Utara dengan penduduk di Jawa gitu, Jawa Barat contohnya. Nah, itu kan ya nggak saling bergantung gitu kan pendapatannya gitu. Makanya dia saling bebas gitu. Jadinya kita bisa pisah gitu ya. Jadi ekspektasi dari X1 tambah ekspektasi dari X2 tambah ekspektasi dari X3 sampai ditambah ekspektasi dari Xn. Jadi ya ditambah ini dia akan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi bisa terpecah. Nah, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat kalau ekspektasi dari X1 ya adalah X1 gitu ya. Ekspektasi dari X2 adalah X2. Ekspektasi dari X3 ya X3 gitu sampai ekspektasi dari ke N gitu, itu adalah Xn gitu. Jadi ya kita tinggal jumlahkan saja gitu. Terus per N. Nah, ini harapannya ketika dia dibagi N akan sama dengan parameternya yaitu mu gitu ya. Jadi gitu untuk pembuktiannya gitu. Nah, sebenarnya bisa juga pembuktian itu dari pengambilan sampel gitu ya. Jadi ya kita bisa gunakan teknik binomial gitu kan untuk menentukan gitu apakah ekspektasi ini tuh representatif terhadap rata-ratanya gitu. Cuman ya itu dibahasnya di metode statistika gitu kan. Sementara kalau yang kayak gini ya, kalau bergantung pada rumus-rumus kayak gini dia dipelajari di statistika matematika gitu. Ya, jadi yang untuk yang versi binomial gitu ya, yang kayak pengambilan sampel gitu kan secara acak gitu kan. Nah, itu aku nggak jelasin di sini ya. Oke, selanjutnya kita ke variance dari X bar gitu ya. Nah, lagi-lagi ya, kita akan ubah nih X barnya jadi sigma XI per N. Lalu, di sini karena variance gitu ya, N di sini ketika dia dipindahkan ke samping variance, dia akan jadi seper N kuadrat gitu ya. Gitu ya, jadi kalau dia konstanta gitu kan, dan dia dipindahkan ke samping variansnya tuh dia harus dikuadratin dulu, dan karena ini penyebut ya dia ditaruh di penyebut juga gitu ya. Lalu yang ini ya sigma xi-nya kita buat jadi x1 tambah x2 sampai ditambah xn. Nah, di sini seper n kuadrat kali berarti ini kita pecah lagi karena dia tidak saling bergantung gitu ya, atau saling bebas. Jadi var x1 tambah var x2 sampai ditambah var xn. Nah, di sini harapannya gitu ya dari var x1, var x2 sampai var xn ini dia itu memiliki variasi yang homogen. Nah, gitu ya. Nah, di metode statistika ya teman-teman pasti udah paham lah ya kayak istilahnya kalau homogen itu seperti apa gitu. Nah, gitu. Jadi ibaratnya kalau andai kata normal ya, dia tuh gini. Kurvanya itu tetap sama gitu. Gitu ya. Kurva normalnya tetap sama gitu. Gak ada kayak istilahnya ada yang lebih kecil atau lebih besar gitu. Jadi variance dari keseluruhan itu sama atau IID gitu ya. IID pasti teman-teman udah tahu lah ya. Nah gitu. Jadi karena ini semuanya sama gitu, jadi ini akan jadi var X sampai var X gitu. Jadi ketika dijumlahkan keseluruhan, ini akan menjadi N dikali var X. Nah ini tinggal coret aja, jadi seper N dikali var X di sini adalah sigma kuadrat gitu untuk parameternya. Nah, sehingga ini akan menjadi sigma kuadrat per M gitu. Nah, cukup gampang kan untuk pembuktiannya gitu. Nah, sebenarnya kalau di metode statistika juga akan dijelaskan gitu ya dari pengambilan sampelnya. Cuman teman-teman ya aku nggak jelasin di sini gitu ya. Karena ya biasanya di statistika matematika itu yang lebih diturunkan itu adalah rumus-rumusnya. Sedangkan di metode statistikanya itu dia tuh kayak lebih ke contohnya gitu ya. Penerapan di kehidupan nyata gitu. Nah, untuk teoremanya sendiri kita bisa lihat jika X1 sampai Xn adalah random sample di mana ukurannya adalah N karena di sini sampai ke N gitu ya. Maka X-nya di sini ketika dia memiliki ekspektasi dari X sama dengan mu dan var X-nya di sini adalah sigma kuadrat, maka saat kita dekati ini dengan S gitu ya, atau standar deviasi gitu ya, maka ekspektasi dari S kuadrat ini akan
harapannya itu akan sama dengan sigma kuadrat gitu ya. Nah gitu, jadi S ini dari sampelnya gitu. Nah gitu ya, jadi gitu ketika kita ambil data statistik gitu ya, terus kita dapatkan standar deviasinya dan dapat variansinya gitu ya dari standar deviasi tersebut, harapannya itu akan sama dengan sigma kuadrat gitu, atau mendekati parameternya. Nah itu sama kayak X-bar-nya tadi kan. Nah gitu. Nah untuk varians dari S kuadrat ini dia akan jadi seperti ini gitu ya. Nah ini aku nggak jelasin penurunan rumusnya juga karena ini udah sampai ke kurtosis gitu ya, dan cukup panjang dan cukup sulit gitu untuk diturunkan. Jadi ketika teman-teman udah melihat ini ya, setidaknya ya, oh udah paham lah ya kalau oh kalau dia var S kuadrat itu sama dengan segini gitu. Nah ini cuma perkenalan aja gitu ya. Oh kalau variansinya itu segini gitu. Nah gitu untuk pembuktiannya aku gak jelasin gitu ya. Jadi teman-teman bisa buktikan sendiri gitu ya kalau ingin mencari tahu ya. Kan nggak salah gitu kan. Nah gitu. Nah itu penjelasan mengenai statistik.